ya? Sehat dong pastinya. Adik-adik udah semangat belum? Udah dong Kak. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Apabila kita suka cita. Kita mau nyanyiin 2 kali ya. Setelah itu kita akan bernyanyi Roti dan Mentega. Nah adik-adik, sebelum kita mulai IMPA hari ini, kita mau berdoa. Siapkan hati, sikap doanya yang baik ya. Tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau boleh memberikan hari yang baru di pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai IMPA, Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki masuk pujian. Disiapkan Alkitabnya, kita buka dari Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Untuk ayat yang tercetak keluar dibacakan oleh adik yang laki-laki, untuk yang tercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik yang perempuan. Berarti dimulai oleh laki-laki ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. dan tangan kananmu memegang aku. Oke, boleh simpan lagi Alkitabnya. Sekarang kita mau meresponi bacaan Mazmur kita. Kita sama-sama buka dari Kidung Ceria nomor 299, judulnya Ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan dan kesehatan
untuk kembali beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kitab suci hartaku dan ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi adik-adik. Wah, gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sekarang siapa di sini yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk Kak Etis mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah ketemu, yuk kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab kita. Wah, adik-adik, coba deh sebelumnya Kak Etis mau nanya, siapa di sini yang tahu nama peristiwa setelah 10 hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ada yang tahu? Ya, namanya adalah hari Pentakosta. Jadi adik-adik, saat itu di kota Yerusalem berkumpullah para murid Yesus nih. Kemudian ketika mereka sedang berkumpul, terdengarlah bunyi angin yang sangat besar. Dan muncullah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala para murid nih. Kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Wah, adik-adik tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus mau mengutus kuasa Roh Kudus kepada para murid Yesus? Ada yang tahu alasannya? Ya, jadi Tuhan Yesus mau supaya para murid bisa lebih berani lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus itu tidak hanya mengutus kuasa Roh Kudus kepada para murid saja nih. Tetapi Tuhan Yesus juga mengutus kuasa Roh Kudus kepada kita semua. Kepada Kak Etis, kepada adik-adik, kepada mama, papa, kepada semua orang. Supaya apa? Supaya kita semua bisa lebih berani nih untuk memberitakan firman Tuhan. Caranya gimana sih Kak supaya kita bisa lebih berani lagi untuk memberitakan firman Tuhan?
Apakah kita harus sama nih kayak para murid yang harus berbicara untuk mewartakan firman Tuhan, untuk khotbah? Enggak nih adik-adik, caranya enggak itu aja. Tapi bisa lewat perbuatan dan perkataan kita nih adik-adik. Contohnya, misalnya adik-adik lagi di sekolah nih. Wah, terus teman adik-adik ada yang sedang menyontek. Kira-kira apa ya yang adik-adik lakukan? Iya, karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri adik-adik, maka yang akan adik-adik lakukan adalah berani untuk menegur teman adik-adik yang sedang menyontek. Lalu contoh selanjutnya, misalnya adik-adik sedang di rumah nih, lalu adik-adik melakukan kesalahan. Terus yang akan adik-adik lakukan adalah berani untuk mengakui kesalahan nih, dan berani untuk meminta maaf. Semua yang contoh-contoh yang sudah kayak disebut tadi itu merupakan sebuah perbuatan ya adik-adik yang baik, yang sudah mewujudkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita nih adik-adik. Terus gimana sih Kak caranya supaya kuasa Roh Kudus ini tetap ada nih di dalam diri kita? Ada yang tahu caranya? Caranya gampang banget adik-adik. Adik-adik cukup rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin baca SBAH, dan yang terakhir adalah rajin IMPA. Rajin IMPA saat via online ataupun nanti secara offline. Bisa rajin IMPA saat Zoom atau YouTube, atau rajin mengikuti kegiatan-kegiatan IMPA seperti paduan suara. Kemudian nanti ketika sudah offline, adik-adik bisa ikut rajin juga nih untuk beribadah di gereja. Tapi nanti ya ketika sudah offline. Nah adik-adik, cara-cara tadi adalah cara-cara yang mudah nih adik-adik yang bisa kita lakukan agar kuasa Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus mau supaya adik-adik dan Kak Etis bisa lebih berani lagi untuk mewartakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau merespon nih firman Tuhan. Semuanya dibuka dari Kidung Ceria 341. Judulnya Allah hadir bagi kita. Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Oke, kita belum selesai ya. Kita sekarang mau membuat aktivitas. Nah adik-adik, kali ini aktivitasnya mau ngapain sih? Iya, kita mau menuliskan kebaikan. Nah, apa aja yang harus disiapin? Yuk adik-adik lihat slide berikutnya. Oke adik-adik, yang pertama adik-adik harus menyiapkan 4 buah awan. Wah, buatnya gimana Kak Hana? Adik-adik bisa pakai kertas putih nih. Boleh kertas HVS, boleh kertas buku juga nggak apa-apa. Atau adik-adik juga punya kertas gambar yang warna putih, itu juga boleh. Nanti adik-adik gunting, boleh minta tolong mama atau papa untuk mengguntingkan. Lalu adik-adik bentuk awan, bentuknya 4 ya. Lalu adik-adik juga menyiapkan lidah-lidah api, yang dimana adik-adik boleh nih pakai kertas origami oranye atau enggak warna merah. Kalau enggak ada kuning juga enggak apa-apa.
Nanti adik-adik gunting menyerupai bentuk api. Nah, adik-adik berapa sih Kak Hana harus buat lidah apinya? Adik-adik boleh nih buat lidah apinya 5, 6, 7, 10 juga boleh. Tergantung adik-adik. Adik-adik mau menyebutkan atau menuliskan berapa banyak kebaikan. Lalu setelah itu adik-adik boleh nih menuliskan kebaikan-kebaikan yang adik-adik bisa lakukan di dalam lidah api tersebut. Nah, jangan lupa adik-adik juga harus mempersiapkan satu kertas dari kertas HVS ataupun buffalo. Nanti warnanya warna biru ya. Jadi ceritanya di langit ada awan lalu turun lidah-lidah api. Nah, nanti adik-adik tempel deh 4 awannya itu. Kita lanjut dulu deh ke slide berikutnya. Nah, adik-adik boleh lihat ya. Nanti 4 awannya ditempel di keempat sudut kertas biru tadi. Lalu adik-adik boleh tempelkan lidah-lidah apinya di antara 4 awan tadi. Nanti adik-adik setelah adik-adik menuliskannya, adik-adik boleh nih tulis nama adik-adik. Contohnya kayak Kak Hana. Hana mau selalu melakukan kebaikan. Nah, kebaikannya seperti apa sih Kak Hana? Kita lihat slide berikutnya. Iya adik-adik, contohnya seperti ini. Adik-adik tuliskan misalkan, aku mau merapikan tempat tidur. Lalu yang satunya lagi adik-adik tuliskan, aku mau membantu mama menyiram tanaman. Wah, ada banyak banget ya pastinya kebaikan-kebaikan yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik boleh nih tuliskan sebanyak-banyaknya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menutupnya dengan berdoa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang berkati agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau menerima kuasa Roh Kudus dalam diri kami, agar kami boleh dengan lebih berani untuk memberitakan firman-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Engkau yang berkati agar kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri dengan sikap sempurna, tangannya dilipat di samping. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga berdua dari antara orang mati, naik surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Allah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita memasuki ke dalam doa syafaat. Sikap doanya yang baik, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, kami mau berterima kasih karena Engkau boleh memberikan mama dan papa dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, papa dan mama, berikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja. Tuhan yang memberkati gereja agar dapat melayani dengan baik dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan makin banyak orang yang datang ke gereja untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sampai saat ini masih di pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, supaya kami bisa beraktivitas dengan cara hidup yang baru Tuhan, supaya kami bisa terus kembali beraktivitas seperti sedia kala demi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga kami mau berdoa untuk PA Markus Tuhan, di mana PA Markus adalah tempat kami untuk beribadah bersama kakak-kakak dan teman-teman kami yang ada di sini, supaya kami semua selalu diberkati di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur sampai hari ini kami boleh bersekolah. Tuhan, kami bersyukur juga buat mama papa yang selalu mendukung kami, menyemangati kami.
Tuhan yang berkati kami selalu, biar kami boleh terus lancar ya Tuhan, walaupun di tengah pandemi seperti ini. Tuhan juga yang berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik. Kepintaran hanya berasal daripada-Mu. Tuhan, berikanlah kami kesabaran dan penuh tanggung jawab ya Tuhan untuk menyelesaikan studi kami. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk di antara kami yang mungkin saat ini lagi ada yang sakit. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berikan kekuatan yang baru. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Tuhan yang berkati segala makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita sekarang sudah mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya bisa kalian simpan dulu di tempat yang sudah disediakan di rumah, atau bisa minta tolong mama papa nih untuk transfer melalui rekening GPB Markus yang tertera di layar, atau bisa juga minta tolong untuk scan barcode yang ada di layar. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyi apa Hana? Kita mau bernyanyi Beri Padanya dari Kidung Ceria 217. Kita mau nyanyi 2 kali ya. Sekarang kita mau berdoa persembahan yang telah kita berikan. Kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat persembahan yang boleh kami berikan. Walaupun sedikit Tuhan, kami bersyukur biarlah Engkau berkati persembahan kami agar berguna ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan yang berkati tangan-tangan yang telah memberikan, Tuhan yang juga berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan ini dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, gak kerasa ya Kak Hana, kita udah mau selesai nih impanya. Benar banget Kak, udah mau selesai. Tapi belum selesai sebenarnya. Karena kita mau tutup dengan satu lagu. Kita Lagu apa mau tuh, Kak? memuji Tuhan lagi nih. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 233. Judulnya apa Kak? Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku bersirman hatinya, dimanapun ku berada.
sudah selesai beribadah, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, yuk kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau yang sudah berkati kami sepanjang ibadah ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan setiap kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang kiranya mau memberkati dan memimpin kami, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik dan dengan sukacita. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kami kesehatan bersama keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.